Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik. Apa kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu siap untuk belajar. Saya Kartidi Sahrin akan menemani adik-adik belajar penalaran umum khususnya soal-soal penalaran deduktif. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke, baik. Jadi pada pertemuan kali ini kita khusus membahas soal-soal terkait dengan penalaran deduktif ya. Jadi soal-soal terkait penalaran deduktif yang juga merupakan bagian dari penalaran umum. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada siang hari ini yaitu kalian tuh mampu menyelesaikan soal-soal penalaran deduktif dengan benar. Oke, jadi soal-soal tentang penalaran deduktif ya. Jadi kalau penalaran deduktif ini itu melibatkan premis-premis gitu. Oke, supaya kalian bisa lebih terlatih dalam menyelesaikan soal-soal. Oke, langsung saja kita lanjut mengerjakan soal. Oke, ini soal nomor 1 ya. Oke, soal nomor 1. Seniman pada umumnya memang gemar berimajinasi. Beberapa di antara mereka merasa frustasi. Orang yang frustasi cenderung menjadi pecandu narkoba. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah di antara kesimpulan berikut yang benar? Oke, adik-adik silahkan dijawab. Kira-kira mana jawaban yang benar ya? Oke, kakak kasih waktu 1 menit ya, seperti yang UTBK. Oke, langsung saja kita bahas ya. Oke. Nah, kita lihat nih pernyataannya ya. Jadi ada beberapa pernyataannya. Seniman pada umumnya itu gemar berimajinasi. Beberapa di antara mereka merasa frustasi. Jadi ada beberapa seniman yang merasa frustasi. Kemudian orang yang frustasi cenderung menjadi pecandu narkoba. Nah, jadi di sini ada 3 premis ya. Jadi ada premis pertama, yang ini seniman pada umumnya. Kemudian ini beberapa di antara mereka merasa frustasi, premis kedua. Kemudian premis ketiga, orang yang frustasi cenderung menjadi pecandu narkoba. Nah, kita disuruh cari manakah di antara kesimpulan berikut ini yang benar. Jadi di sini sudah disediakan 5 opsi. Kemudian kita ditanya kira-kira manakah yang benar di sini ya. Oke, bagian A. Semua yang frustasi adalah pecandu narkoba. Katanya ya. Dia bilang semua yang frustasi adalah pecandu narkoba. Jadi semua yang frustasi, ini kan beberapa di antara mereka tuh merasa frustasi. Nah, orang yang frustasi, perhatikan di sini ada kata cenderung, oke? Oke, kalau cenderung berarti tidak semuanya gitu, berarti ada yang tidak. Berarti ini orang yang frustasi adalah pecandu narkoba, itu pasti salah ya. Kenapa salah? Itulah karena kan kalau misalkan semuanya adalah yang frustasi pecandu narkoba, ini harus pasti ya. Nah, ini sementara di sini ada kata cenderung, oke? Ada kata cenderung. Cenderung menjadi pecandu berarti tidak pasti dia jadi pecandu narkoba, seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya. Pernyataan yang kedua. Orang yang frustasi itu gemar berimajinasi. Oke, jadi ini tidak ada kata kayak sebagian ataupun beberapa. Berarti dia sudah pastikan bahwa semua orang yang frustasi itu gemar berimajinasi. Oke, jadi di sini dia bilang seniman pada umumnya memang gemar berimajinasi. Beberapa di antara mereka merasa frustasi. Jadi hanya beberapa yang merasa frustasi yang gemar berimajinasi. Seperti itu ya. Karena hanya beberapa di antara mereka yang frustasi. Oke, jadi memang seniman itu dia pandai berimajinasi. Kemudian hanya beberapa di antara mereka itu frustasi. Berarti beberapa seniman, beberapa yang frustasi itu pandai berimajinasi. Hanya beberapa, tidak semua. Jadi ini tidak bisa juga kita pilih. Sebenarnya bukan cuma itu yang membuat ini yang membuat pernyataan ke B ini, opsi B nggak bisa dipilih. Salah satunya juga karena dia cuma melibatkan premis 1 sama premis 2 saja. Premis ketiga itu tidak dilibatkan. Oke? Dia cuma melibatkan premis 1 dan premis 2 saja. Premis ketiga tidak dilibatkan. Oke, selanjutnya bagian C. Semua pecandu narkoba adalah seniman. Oke, ada lagi kata semua gitu. Oke, padahal ini sudah jelas bahwa hanya beberapa seniman yang
frustasi gitu. Baru kayak orang yang frustasi cenderung. Jadi ada kata cenderung ya gitu. Cenderung menjadi pecandu narkoba. Kemudian juga jadi kita tidak bisa simpulkan bahwa semua pecandu narkoba itu adalah seniman ya. Jadi ini tidak bisa juga kita pilih ya. Kalau kita pun pakai yang rumusnya rumus Ponen, ini juga tidak memenuhi ya. Oke, kalau kita pakai rumus Ponen, ini juga tidak memenuhi. Kalau pecandu narkoba, belum tentu dia frustasi gitu. Nah, jadi belum tentu juga dia seniman. Oke, selanjutnya bagian D. Beberapa artis mungkin merupakan pecandu narkoba. Jadi dia bilang beberapa artis mungkin merupakan pecandu narkoba. Jadi dia ada kata di sini dia tandai beberapa ya. Jadi artis itu kan seniman. Oke. Jadi dia merasa frustasi. Nah, sebagian yang frustasi itu menjadi pecandu narkoba. Jadi artis ini mungkin ya. Jadi di sini ada kata mungkin ini ya. Nah, jadi dia mungkin. Nah, ada juga kata mungkin ini. Jadi beberapa artis itu mungkin merupakan pecandu narkoba. Oke, karena artis termasuk seniman, kemudian ini kayak beberapa di antara mereka itu frustasi. Kemudian orang yang frustasi itu kan cenderung menjadi pecandu narkoba. Jadi ada kemungkinannya bahwa artis itu atau seniman itu menjadi pecandu narkoba. Jadi pernyataan yang paling tepat itu adalah yang delta. Nah, kenapa oke yang delta ya. Kemudian bagian E. Kenapa bagian E ini bisa salah? Karena bagian E ini dia mengatakan bahwa semua seniman. Oke, dia bilang semua seniman. Sementara di sini sudah jelas bahwa hanya beberapa ya, hanya beberapa di antara mereka yang merasa frustasi. Seperti itu ya. Jadi hanya beberapa yang merasa frustasi gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini itu adalah opsi delta. Oke. Aman ya? Oke, jadi jawaban untuk nomor 1 ini adalah delta. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 2. Oke. Nah, untuk soal nomor 2, oke, kalian bisa tulis jawabannya di kolom chat ya. Kakak kasih waktu 1 menit. Oke ya. Oke, sekarang kita bahas ya. Untuk nomor 2. Anak laki-laki yang masih kecil selalu diberi mobilan-mobilan oleh ibunya. Anto mempunyai banyak mobilan-mobilan di rumahnya, mobil-mobilan di rumahnya. Kakak dan adik Anto tidak menyukai mobil-mobilan. Jadi, jadi di sini kita disuruh menyimpulkan lagi kira-kira yang mana yang benar ya. Nah, anak laki-laki yang masih kecil katanya diberi selalu diberi mobil-mobilan oleh ibunya ya. Kemudian kita lihat opsinya yang A. Semua orang yang kakak dan semua orang, maaf. Ini semua orangnya maaf, ini salah ya. Oke, ini. Kakak dan adik Anto semuanya perempuan. Oke, kakak dan adik Anto semuanya perempuan. Oke, kita simpan dulu ini. Kemudian yang bagian B. Semua mobil-mobilan Anto adalah pemberian ibunya. Oke, jadi di sini dia cuma bilang Anto mempunyai mobil-mobilan di rumahnya. Nah, kita ini tidak bisa simpulkan juga yang bagian B bahwa semua mobil-mobilan Anto itu adalah pemberian ibunya. Karena tidak ada dijelaskan di soal secara spesifik bahwa mobil-mobilannya Anto itu adalah mobil-mobilan yang diberikan dari ibunya gitu. Jadi ini tidak boleh kita pilih ya, karena tidak ada. Oke, yang bagian C. Anto adalah anak yang paling disayangi ibunya gitu. Nah, di soal ini kita tidak membahas, tidak ada premis yang menyinggung tentang kasih sayang. Jadi lihat ini, yang disayangi ibunya. Ini sama sekali tidak kita bahas di sini. Jadi, ini kata sayang membuatnya salah karena kita lagi tidak membahas tentang sayang-sayangan ya. Oke, yang bagian D.
anak laki-laki tidak hanya menyukai mobil-mobilan. Nah, di sini juga kita tidak membahas bahwa anak laki-laki tentang kayak anak laki-laki yang suka dengan mobil-mobilan ya. Oke, anak laki-laki tidak hanya menyukai mobil-mobilan. Di sini dia cuma bilang Andi itu mempunyai banyak mobil-mobilan gitu. Dan kakak dan adik Anto, oke, maaf ya, bukan Andi, Anto ya. Kakak dan adik Anto itu tidak menyukai mobil-mobilan begitu. Jadi anak laki-laki tidak hanya menyukai mobil-mobilan, itu tidak bisa kita tarik juga kesimpulannya gitu. Kayak tidak bisa kita pastikan seperti itu. Nah, untuk yang pertama, kakak dan adik Anto semuanya perempuan, ini juga tidak bisa kita tentukan gitu. Karena di sini di premis ini dia membahas tentang kayak orang menyukai mobil-mobilan. Dan yang premis pertama kayak anak laki-laki yang masih kecil itu selalu diberi main mobil-mobilan gitu. Jadi kayak tidak nyambung gitu. Jadi premisnya ini tidak nyambung. Jadi kalau misalkan dia tetap dikasih mobil-mobilan, belum tentu dia menyukainya begitu. Seperti itu ya. Jadi kalau karena premis satu itu tentang kayak diberi mobil mainan, kemudian tidak ada pernyataan tentang diberi mobil mainan lagi, apakah dia suka atau tidak, ini tidak nyambung gitu. Oke, tidak ada premis yang menghubungkan antara kalau diberi mobil mainan dia bakalan suka gitu. Nah, di sini kan cuma membahas tentang menyukai mobil mainan gitu, tidak membahas tentang dia diberi mobil mainan. Jadi ini juga bisa salah gitu. Jadi ini tidak dapat disimpulkan begitu ya. Nah, salah satu alasan juga yang membuat ini tidak bisa disimpulkan karena kita tidak ada premis tambahan. Premis tambahan yang membantu kita menjelaskan bahwa Anto ini adalah laki-laki yang sudah tidak yang masih berusia, yang masih kecil ya. Tidak ada premis yang menyatakan bahwa si Anto ini adalah anak yang masih kecil begitu. Jadi ini tidak bisa kita tentukan ya. Jadi jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Oke. Oke, sekarang kita bakalan lanjut. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ya. Oke, kakak kasih waktu lagi 1 menit ya untuk menjawab sebelum dicocokkan jawabannya dengan jawabannya kakak. Oke, sekarang kita bahas ya, nanti disesuaikan. Pemandu wisata yang bisa bahasa Korea juga bisa bahasa Inggris. Pemandu wisata yang bisa bahasa Inggris banyak memandu wisatawan asing. Oke, nah ini kita bisa pakai yang premis-premis, yang silogisme ya. Jadi gini, pemandu wisata yang bisa bahasa Korea, ini pemandu wisata yang bisa bahasa Korea. Oke, pemandu wisata yang bisa bahasa Korea, kita saji dia P. Oke, kemudian dia juga bisa bahasa Inggris. Ini kasih jadi kui. Oke, jadi P maka kui. Oke, nah selanjutnya pemandu wisata yang bisa bahasa Inggris banyak memandu wisatawan asing. Oke, jadi ini kita kasih jadi dia bahasa Inggris kan ini kui ya tadi. Maka banyak memandu wisatawan asing. Oke, ini R. Oke, jadi P maka R. Nah, ingat ya di silogisme ya. Oke, ingat silogisme. Nah, ini atau bisa juga sebenarnya ini kalian bisa coret nih kuinya. Ceng, coret kuinya. Jadi ini, ceng, kita coret. Bisa ini dicoret kuinya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah P maka R. Oke, kesimpulannya P maka R. Atau pemandu wisata yang bisa bahasa Korea banyak memandu wisatawan asing. Oke, pemandu wisata yang bisa bahasa Korea banyak memandu wisatawan asing. Kita lihat, semua pemandu wisata yang tidak bisa bahasa Korea banyak memandu wisatawan asing.
Oke, dia katanya ini tidak ya, tidak bisa bahasa Korea. Berarti ini kalau tidak bahasa Korea, ini tuh artinya dia ingkaran. Dia ini ingkaran apa? Ingkaran tidak, kan kalau bisa bahasa Korea itu P. Berarti kalau tidak bisa bahasa Korea ingkaran P. Ingkaran P maka R. Salah ya, karena harusnya kan P maka R ya. Oke, yang selanjutnya, pemandu wisata yang bisa bahasa Korea tidak banyak memandu wisata. Berarti ini dia P, oke, P, oke, P, maka, oke, maka ingkaran R. Oh, salah. Oke, bagian C. Pemandu wisata yang bisa bahasa Korea banyak memandu wisatawan asing. Oke, ini dia P, oke, P, oke. Maka memandu wisatawan asing, maka R. Oke, P maka R. Oh, ini sudah sesuai. Jadi jawaban yang tepat itu adalah Charlie. Oke. Nah, bisa juga kalau bagian D, kenapa bisa salah? Pemandu wisata yang tidak bisa bahasa Inggris banyak memandu wisatawan asing. Oke, jadi pemandu wisata yang tidak bisa bahasa Inggris katanya. Berarti kalau tidak bisa bahasa Inggris itu ingkaran kui. Oke, katanya ingkaran kui maka R. Oke, salah ya. Intinya yang benar itu adalah yang Charlie ya. Pemandu wisata yang bisa bahasa Inggris tidak banyak memandu wisatawan asing. Berarti kui maka dia kui maka ingkaran R. Oke, ini juga salah ya. Oke deh. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Oke, pemandu wisata yang bisa bahasa Korea tidak banyak memandu wisatawan asing. Oke. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4 bisa teman-teman kerja dulu ya. Oke. Dalam waktu 1 menit ya. Oke, sekarang kita bahas. Oke, nanti jawabannya disesuaikan ya. Kenzo adalah anjing yang baik. Kolonel adalah seekor banteng. Anjing yang baik adalah anjing yang cepat dan dapat menjaga rumah tetap aman. Banteng tidak mengeluarkan suara berisik. Oke, jadi di atas ini ada premis, baru ditanya mana pernyataan yang pasti benar ya. Oke, jadi kalau pasti benar harus bersesuaian sama premis-premisnya. Yang pertama, dia membahas bahwa Kenzo adalah anjing yang penurut. Oke, jadi dia bilang bahwa Kenzo adalah anjing yang penurut gitu. Nah, perhatikan di sini ada kata anjing penurut. Lagi-lagi teman-teman, kita di sini tidak ada kata-kata bahwa kata-kata penurut begitu. Jadi tidak ada premis yang menjelaskan bahwa Kenzo ini adalah anjing yang penurut begitu. Jadi ini tidak bisa kita pilih. Oke, yang selanjutnya. Oke. Kolonel adalah banteng yang cepat. Nah, di sini tuh cuma ada premis yang menjelaskan tentang kolonel, itu cuma di sini sama yang bawah. Kolonel adalah seorang banteng, kemudian banteng tidak mengeluarkan suara berisik. Jadi, karena di sini membahas tentang banteng yang cepat, ini premisnya tidak ada ya. Jadi ini tidak bisa kita tentukan, oke? Jadi ini tidak bisa kita tentukan apakah ini benar atau tidak ya. Oke, jadi kolonel tidak ada dibahas di premis-premisnya. Jadi jangan pilih ini. Oke, selanjutnya bagian C. Kolonel melengu hampir setiap malam. Melengu itu adalah caranya banteng bersuara ya. Jadi bahasa melengu itu bahasa bagaimana caranya banteng bersuara, kayak ayam kan kukuruyuk gitu. Nah, itu ya kalau
melenguh itu adalah cara banteng bersuara gitu. Nah, di sini kan ada premis mengatakan bahwa banteng tidak mengeluarkan suara berisik. Baru ini dia bilang banteng itu melenguh hampir tiap malam. Dia katanya melenguh hampir tiap malam. Jadi ini juga salah ya. Oke, karena bertentangan begitu. Nah, bagian D, Kenzo adalah anjing yang cepat. Nah, di sini yang membahas tentang Kenzo itu adalah ini. Jadi Kenzo itu adalah anjing yang baik. Nah, baru anjing yang baik adalah anjing yang cepat. Oke, jika ini P, kalian anggap P, ini kui, ini P. Jadi jika P maka, maaf, ini R. Jika P maka R. Jadi kesimpulannya ini kan P maka kui, baru kui maka R. Jadi ini bisa dicoret. Jadi yang tersisa adalah P maka R. Jadi Kenzo itu adalah anjing yang cepat. Jadi bisa jawab pakai delta. Bisa juga kalian tidak pakai rumus-rumus seperti ini. Sudah bisa kalian tebak. Untuk yang bagian E kenapa salah? Karena dia bilang Kenzo dan kolonel dapat membantu menjaga keamanan rumah. Nah, di sini yang bisa itu cuma Kenzo aja. Oke, cuma Kenzo aja. Kolonel ini tidak ada penjelasannya di premis bahwa dia ini bisa menjaga rumah tetap aman gitu ya. Oke. Nah, jadi ini jawabannya delta. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke soal nomor 5. Oke, untuk soal nomor 5 ini silahkan teman-teman dijawab lagi. Kakak kasih waktu 1 menit. Oke, stop. Oke, silahkan kalian simpan jawabannya dan sesuaikan ya sama pembahasannya kakak nanti ya. Oke, sebuah toko pakaian olahraga menawarkan berbagai merek sepatu untuk dijual. Untuk jenis penjualan tertentu dilakukan pemotongan pajak khusus sebagai berikut. Semua penjualan di atas 2.500.000. Yang kedua, semua penjualan di atas 1.500.000 yang dibayar dengan kartu kredit. Yang selanjutnya, semua penjualan yang dibayar dengan Bitcoin. Manakah dari penjualan di bawah ini yang dikenai pemotongan pajak? Oke, jadi katanya di sini tuh akan ada pemotongan pajak. Oke, akan ada pemotongan pajak ya. Oke, di sini. Oke, akan ada pemotongan pajak khusus. Oke, jadi pemotongan khusus. Yang pertama, itu penjualannya harus di atas, oke, harus di atas 2.500, 2.500.000. Oke, yang pertama. Untuk yang kedua, ini maksudnya kalau di atas 2.500.000 penjualannya dia bakalan dapat potongan khusus gitu. Yang selanjutnya adalah di atas 1.500.000 yang dibayar dengan kartu kredit. Oke? Jadi dia harus dibayar pakai kartu kredit. Jadi kalau misalkan pembeliannya tidak cukup 2.500.000, tetap dia bisa kena pemotongan pajak khusus ya, tetap kena pemotongan pajak khusus. Asalkan dia membeli di atas 1.500.000 dan membayarnya itu pakai kartu kredit gitu. Nah, yang selanjutnya, semua penjualan yang dibayar dengan Bitcoin. Jadi katanya ini tidak peduli dia. Oke, intinya penjualannya kalau sudah dibayar pakai Bitcoin tidak peduli ya, pasti mau kayak berapa penjualannya tidak ditentukan. Intinya kalau dia bayar pakai Bitcoin, maka dia akan kena dilakukan pemotongan pajak khusus gitu. Oke. Nah, manakah dari penjualan di bawah ini yang dikenai pemotongan pajak? Oke, yang pertama dia bilang ya bahwa Rp1.500.000 dibayar dengan kartu kredit. Jadi dia membeli dengan 1.500.000 ya. Ini lihat Rp1.500.000 dengan kartu kredit. Nah, perhatikan di sini ada kata di atas teman-teman ya. Oke, saya highlight di sini. Ada kata di atas ini. Bisa kalian lihat ya. Oke, oh ternyata tidak terlalu kentara ya. Jadi nih, bisa kalian lihat bahwa ada kata di atas. Oke, ada kata di atas.
Karena ada kata di atas, maka harus di atas 1.500.000. Kalau pakai kartu kredit baru kena pemotongan pajak khusus. Kalau misalkan tidak lewat dari 1.500.000 tidak kena pemotongan pajak khusus. Nah, ini dia tidak lewat dari 1.500.000 karena pas dengan 1.500.000, maka ini tidak kena pajak khusus gitu. Oke, selanjutnya yang bagian B. 2 juta dibayar secara tunai. Nah, kalau pembayaran tunai itu harus syaratnya ini sesuai premis yang pertama ini, yaitu dia harus di atas 2.500.000. Nah, ini dia cuma 2 juta saja, maka ini juga salah. Selanjutnya, 2.500.000 dibayar dengan kartu debit. Nah, ini dia pakai kartu debit gitu. Nah, kalau pakai kartu debit tidak ada kena pajak apa ya? Tidak ada ya, tidak dilakukan pemotongan pajak khusus kalau dia pakainya kartu debit gitu, karena di sini cuma dijelaskan pembelanjaan di atas 2.500.000. Terus karena ini seandainya pembelanjaannya di atas 2.500.000, maka dia bakalan kena karena dia tidak peduli mau kayak dibayar pakai apa gitu. Nah, tapi ini kan pembayarannya dia cuma 2 juta, penjualannya cuma 2.500.000 gitu. Jadi tidak di atas 2.500.000 ya untuk ketentuan ini. Jadi ini tetap tidak dikenakan ya. Oke. Tidak dilakukan pemotongan pajak khusus. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang bagian C. Bagian D. 1.200.000 dibayar dengan Bitcoin. Jadi ini dia melakukan pembayaran menggunakan Bitcoin. Nah, jadi apapun, berapapun penjualannya, tidak peduli jumlahnya ya. Intinya kalau dia menggunakan Bitcoin melalui ini premis yang ketiga, menggunakan Bitcoin ya pasti. Oke, jadi pasti dia akan kena pemotongan pajak khusus gitu. Jadi ini sudah pasti benar ya, karena dia pakai Bitcoin gitu. Jadi tidak peduli berapa jumlah penjualannya. Nah, untuk yang bagian E, kenapa bagian E ini bisa salah? Karena dia bilang 1.400.000 dibayar dengan kartu kredit. Nah, syaratnya kalau mau kena pemotongan pajak khusus, itu harus kalau pakai kartu kredit itu harus di atas, iya, harus di atas 1.500.000. Sementara ini dia cuma 1.400.000. Jadi ini juga salah. Oke, dipaham ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Oke. Nah, mungkin bisa dikerja dulu. Kakak kasih waktu 1 menit ya. Oke, stop ya. Sekarang kita bahas ya. Dan nanti sesuaikan jawabannya ya. Atau kalau ada jawabannya silahkan tulis di kolom chat. Rangga adalah teman kelas Bima. Suatu hari, ia memberikan teka-teki kepada Bima. Ia akan diberikan serangkaian pertanyaan dan Bima harus menentukan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan tersebut. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, jika Rangga memiliki PR, maka Rangga tidak bermain di lapangan. Yang kedua, jika Rangga tidak bermain di lapangan, maka Bima tidak akan bermain bola di lapangan. Jika Bima bertemu Rangga, maka Bima akan bermain bola di lapangan. Kenyataannya, Bima bermain bola di lapangan. Oke, di bawah ini kesimpulan yang benar adalah masih ingat kan rumus Ponen dan rumus Tollens? Kalau ada pernyataan misalkan gini, jika P maka Q, oke, dan ternyata hasilnya adalah Q, oke, hasilnya adalah Q, oke, maka ini apa? Maka tak dapat disimpulkan, oke, tidak dapat disimpulkan ya. Kemudian yang selanjutnya, jika P maka Q
kemudian hasilnya adalah ingkaran Q, maka ini kesimpulannya adalah ingkaran P. Oke. Kalau silogisme, jika P maka Q, kemudian Q maka R. Oke. Maka jika selanjutnya adalah P, maka bisa disimpulkan ini ya, ini coret. Maka ini kesimpulannya adalah P maka R. Oke, jadi ini harus diingat semua ya. Oke, sekarang kita ke bagian pertama. Oke, bagian pertama di sini dia bilang Bima bertemu Rangga. Oke, ini ya, Bima bertemu Rangga. Oke, kita bakal lihat apakah pernyataan satu benar atau tidak. Kita lihat, Bima tidak akan bermain di lapangan. Gimana nih, Bima bertemu Rangga? Oke, jadi anggaplah ini ya. Oke, anggaplah yang ini. Jika Bima bertemu Rangga, oke, Bima bertemu Rangga, kita anggap Bima bertemu Rangga itu P. Oke, Bima bertemu Rangga, maka Bima akan bermain bola di lapangan. Oke, Bima bermain bola di lapangan. Anggaplah ini Q. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah kenyataannya Bima bermain bola di lapangan. Kalau ini jika Bima bertemu Rangga adalah P, maka Bima akan bermain bola di lapangan itu adalah Q. Maka kenyataannya adalah apa? Kenyataan yang terjadi adalah iya, tepat sekali, Q ya. Q karena Bima bermain bola di lapangan Q. Jadi P maka Q dan yang terjadi adalah Q. Ini memenuhi persamaan yang ini. P maka Q dan yang terjadi adalah Q. Oke? Bisa dilihat ya ini. Maka apa yang terjadi? Dia tidak dapat disimpulkan. Oke, bisa dilihat nih kan P maka Q. Oke, modus ponen ya. Rumus ponen, jika P maka Q dan kenyataannya Q, maka itu tidak dapat disimpulkan. Jadi harusnya di sini itu tak dapat disimpulkan. Oke, jadi di sini tak dapat disimpulkannya. Tak dapat simpulkan. Oke, selanjutnya yang kedua, bagian B. Rangga bermain di lapangan. Oke, cari kata Rangga bermain di lapangan. Oke, Rangga bermain di lapangan. Oke, ini ada kata Rangga bermain di lapangan ya. Oke, ada kata Rangga bermain di lapangan. Oke, ini ya, ini Rangga bermain di lapangan. Oh, ini Rangga tidak bermain di lapangan. Oke, ingat ya. Ini Rangga tidak bermain di lapangan. Kalau kita kasih dia, jadi ini kesatuannya. Rangga tidak bermain di lapangan ini sebagai P. Oke, kita anggap dia P. Nah, Bima tidak akan bermain bola di lapangan. Jadi Bima tidak bermain bola di lapangan, ini itu adalah Q. Ingat ya, ini yang pakai tidak-tidak. Oke, ada kata tidak-tidaknya. Jadi kalau Rangga tidak bermain bola di lapangan adalah P, maka ingkaran P-nya itu adalah, ingkaran P-nya adalah apa? Rangga bermain di lapangan, gitu. Nah, ini kan kalau Q-nya Bima tidak akan bermain bola di lapangan, berarti ingkarannya Q itu adalah Bima bermain bola di lapangan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Bima bermain bola di lapangan. Berarti yang terjadi itu adalah apa? Adalah ingkaran Q. Bisa dipaham ya? Jadi yang terjadi adalah ingkaran Q. Oke, kenapa ingkaran Q? Jadi kalau kakak tulis kembali gini untuk yang kedua ini, jadi P itu maka Q, terus P maka Q, terus yang terjadi itu adalah Bima bermain bola di lapangan. Bima bermain bola di lapangan itu adalah negasi atau ingkaran dari Q. Karena kita ambil Q-nya ini. Perhatikan teman-teman, Bima tidak akan bermain bola di lapangan. Berarti ingkarannya Q itu adalah Bima bermain bola di lapangan. Berarti yang terjadi adalah negasi Q. Nah, kira-kira apa kesimpulannya? Kesimpulannya ini, teman-teman, itu memenuhi rumus Tollens, yaitu ini. P maka Q, kemudian yang terjadi ingkaran Q, maka
Maka apa yang terjadi? Maka dapat disimpulkan ingkaran P. Oke, maka ini kesimpulannya adalah ingkaran P. Nah, kita lihat P-nya apa? P-nya adalah jika Rangga tidak bermain di lapangan. Berarti karena P-nya Rangga tidak bermain di lapangan, maka ingkaran P-nya adalah Rangga bermain di lapangan. Oke, karena Rangga bermain di lapangan, maka sudah bisa dipastikan opsi yang B ini benar. Oke, karena dia memenuhi ingkaran P gitu. Nah, selanjutnya untuk yang bagian C. Kenapa bagian C ini bisa salah? Nah, kita lihat ya. Rangga memiliki PR. Oke, Rangga memiliki PR. Nah, kita ambil lagi misalkan, oke, ini sebagai P. Oke, kita ambil ini lagi sebagai P. Jika Rangga memiliki PR sebagai, kemudian maka Rangga tidak bermain di lapangan sebagai Q. Oke? P maka Q. Rangga tidak bermain di lapangan. Oke, berarti ini adalah Q lagi. Oke, ini adalah Q lagi. Rangga tidak bermain di lapangan, maka Bima tidak akan bermain di lapangan. Ini sebagai R. Oke? Nah, jika P maka Q, kemudian Q maka R, maka ini memenuhi silogisme. Yang ini yang hijau ya, hijau yang ini yang kakak gambar, dia memenuhi silogisme. Jadi harusnya dia gimana? Harusnya dia adalah P maka P maka R. Oke, jadi harusnya Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Bima bermain bola di lapangan. Nah, karena Bima bermain bola di lapangan, berarti yang terjadi itu adalah ingkaran R. Kalau ingkaran R yang terjadi, maka kesimpulannya ini apa? Kesimpulannya adalah ingkaran P. Yang mana P-nya? P-nya Rangga memiliki PR. Kalau P-nya adalah Rangga memiliki PR, maka negasi dari Rangga memiliki PR itu adalah Rangga tidak memiliki PR. Maka ini salah ya, karena dia bilang Rangga memiliki PR gitu. Oke ya. Jadi harusnya jadi kan ini. Jadi harusnya karena ini negasi P, harusnya di sini harusnya Rangga tidak memiliki PR. Oke? Seperti itu. Nah, untuk yang bagian D, kenapa bagian D bisa salah? Kita lihat. Rangga tidak bermain bola. Oke. Nah, di sini itu tidak ada memang dibahas bahwa Rangga ini main bola atau tidak. Yang bermain bola itu adalah si Bima. Kalau persoalan main bola itu si Bima. Kalau si Rangga itu cuma bermain di lapangan saja. Nggak ada kayak dia main bola atau enggak. Jadi bukan ini yang dibahas ya. Jadi ini salah. Oke, sekarang juga bagian E. Bima tidak memiliki PR. Nah, di premis-premis tidak ada yang terkait dengan PR-nya si Bima. Jadi PR Bima itu tidak dibahas. Yang ada PR-nya itu cuma Rangga. Jadi ini juga salah. Oke, jadi cukup jelas sekali. Jawabannya itu adalah yang bravo. Oke, sekarang kita bakalan lanjut ke soal nomor 7. Oke. Oke, mungkin bisa dikerja lagi. Oke, kakak kasih waktu 1 menit. Oke ya, kalau gitu kita bahas bersama ya untuk soal nomor 7. Nah, jika Arlo pergi ke pertandingan bisbol, maka dia akan membeli hotdog. Jika tiket pertandingan bisbol tidak terjual habis, maka Arlo dan Mia akan pergi ke pertandingan tersebut. Jika Mia pergi ke pertandingan bisbol, maka dia akan membeli popcorn. Kenyataannya, penjualan tiket pertandingan bisbol tidak terjual habis. Oke ya. Tidak terjual habis ya. Nah, sekarang kita lihat di bawah ini manakah kesimpulan yang benar. Nah, kita lihat kenyataannya hasil penjualan tiket tidak terjual habis. Kita lihat yang pertama ini. Jika tiket pertandingan tidak terjual habis, kita anggap saja ini P. Oke,
Kita anggap saja ini P tidak terjual habis, maka P maka Arlo dan Mia, perhatikan ini Arlo dan Mia. Arlo dan Mia itu pergi ke pertandingan. Ini kita sebut saja Kui. Dia pergi ke pertandingan. Nah, jika Arlo pergi ke pertandingan, anggaplah kita di sini ke Arlo-nya dulu. Si Arlo pergi pertandingan, kita kasih saja dia Kui. Karena Arlo pergi pertandingan, maka dia akan membeli hotdog. Hotdog. Nah sebenarnya di sini bisa dilihat bahwa kenyataannya adalah penjualan tiket pertandingan bisbol itu tidak terjual habis gitu. Berarti kan artinya P-nya nih terjadi. Kalau P-nya terjadi, maka yang terjadi adalah kui. Yang terjadi adalah kui. Apa itu kui? Ya, yang kui berarti Arlo dan Mia pergi ke pertandingan. Kan gitu ya. Kan gini. P maka kui. Nah yang terjadi adalah si P. P terjadi maka kui juga pasti terjadi. Arlo dan Mia bakalan pergi ke pertandingan. Jadi dia Arlo dan Mia ada kata dan. Ini ada kata dan di kata hubungnya. Sementara di sini dia bilang atau. Di sini dia bilangnya atau. Berarti ini membuatnya salah. Kenapa salah? Karena harusnya Arlo dan Mia. Arlo dan, bukan atau. Jadi ini salah ya. Harusnya Arlo dan Mia bakalan pergi ke pertandingan bisbol. Seperti itu. Nah, untuk yang opsi B. Kenapa? Arlo membeli sebuah hotdog. Arlo katanya membeli sebuah hotdog. Nah, perhatikan. Nah, si Arlo dan Mia kan pergi ke pertandingan. Nah, kalau si Arlo ini, yang ini, perhatikan kalau Arlo pergi ke pertandingan bisbol, maka Arlo akan membeli hotdog. Berarti ini benar. Arlo itu akan membeli hotdog. Berarti ini benar bagian C, bagian B. Nah Kak, kenapa sih bagian C itu bisa salah? Nah kita lihat yang bagian C. Mia tidak pergi ke pertandingan bisbol. Ini sudah pasti jelas-jelas salah. Kenapa ini jelas-jelas salah? Karena sudah dikatakan bahwa si Arlo dan Mia itu pergi ke pertandingan. Karena Arlo dan Mia berarti si Mia itu pergi ke pertandingan bisbolnya gitu. Makanya ini salah karena dia bilang Mia itu nggak pergi ke pertandingan bisbol gitu. Nah, untuk yang bagian D. Mia dan Arlo membeli popcorn. Nah, ada lagi kata di sini dan. Ada kata dan. Mia dan Arlo. Padahal yang membeli popcorn kalau kita cermati ini itu hanya si Mia saja yang beli popcorn karena tidak ada penjelasan bahwa si Arlo itu mau beli popcorn. Jadi tidak bisa karena dia bilang Mia dan Arlo berarti artinya si Arlo juga itu beli popcorn. Berarti ini salah. Seperti itu. Nah, untuk yang bagian E, pertandingan bisbol ditiadakan. Pertandingan bisbol ditiadakan katanya. Ini lebih-lebih ya. Lebih-lebih salah ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang beta. Arlo membeli sebuah hotdog. Teman-teman, untuk pembelajaran kita pada siang hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang KT disampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa membantu teman-teman untuk lolos masuk ke PTN impiannya tentunya di prodi yang teman-teman impikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.